Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatullah barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Para pembelajar bahasa Arab dimanapun anda berada, semoga Allah SWT memberkahi kalian dan menambah kalian dengan ilmu yang bermanfaat. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10 dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di ghairi natikina biha. Belajar bahasa Arab bukan untuk para pengucapnya. Dalam pelajaran ke-10 ini kita akan melihat pembahasan tentang domir, ya. Ada domir mutakallim, ya, orang yang berbicara. Ada domir mukhatab, orang yang diajak bicara. Dan domir ghaib, ya, domir orang yang lain, ya, orang yang tidak ada di depan kita, ya. Yang tidak kita ajak bicara. Nah, baik itu ghaib bagi laki-laki dan ghaibah bagi perempuan. Oke, baik, sekarang kita akan baca kitab ini, ya. Terdapat dialog antara Hamid dan Muhammad. Ayo kita baca, ya, kita simak bukunya, ya, bersama-sama. Man anta, siapa engkau? Man anta, siapa engkau? Ana talibun bil jami'ati. Saya seorang pelajar di kampus itu. Ya, jadi sekarang kita ada tambahan harfun jar, ya. Huruf jar yaitu bi. Maka bacanya bil jami'ati. Ya, al-jami'ah itu adalah majrurun bi bi. Dia majrur dengan adanya huruf bi. Karena bi termasuk harfun jar. Ya, maka kita baca ana talibun bil jami'ati. Saya adalah seorang pelajar di kampus itu. A'anta talibun jadidun? Apakah anda seorang pelajar yang baru? Jadidun adalah na'at, ya, sifat. Sedangkan talibun adalah man'ut, ya. Na'at dan man'ut sudah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya, bahwa yang namanya na'at dan man'ut harus setimbang. Kalau nakirah dia sama-sama nakirah, kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah, kalau muzakkar sama-sama muzakkar, dan mu'annas sama-sama mu'annas. Nah, sekarang kita lihat yang sekarang talibun jadidun, ya. Apakah engkau pelajar yang baru? Naam, betul. Ana talibun jadidun. Betul, saya adalah pelajar yang baru. Min aina anta? Dari mana anda? Ana minal Hindi. Saya dari India. Jadi min itu juga harfun jar, ya, huruf jar. Maka huruf jar itu sifatnya membuat isim sesudahnya menjadi majrur, menjadi berbaris bawah. Ana minal Hindi. Saya dari India. Mas muka. Nah, mas muka ada kata-kata tambahan ka. Ka itu adalah isim domir mukhatab bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan namanya ki, ya. Maka dibaca mas muka. Siapa nama engkau? Siapa namamu? Nah, begitu. Siapa nama engkau? Siapa nama anda? Nah, bisa kita terjemahkan begitu. Mas muka. Maka jawabannya ismi. Nah, jadi ada domir tulisannya ya, yaitu domir mutakallim, ya, untuk orang yang berbicara, orang pertama. Maka ada kata ya itu menunjukkan aku. Ismi, namaku, nama saya. Ismi Muhammadun, nama saya adalah Muhammad. Wa man hazal fatal lazi ma'aka? Nah, ada lagi ma'aka, ya. Wa man hazal fata, dan siapa pemuda ini allazi ma'aka, yang datang bersama engkau, yang bersama engkau. Nah, huwa zamili, dia teman sekelasku. Huwa zamili. Nah, jadi ada tambahan ya, yaitu domir menunjukkan makna aku. Huwa zamili, dia teman sekelasku. Ahwa aidon minal Hindi? Apakah dia juga dari India? La, huwa minal Yaban. Nah, tidak, dia dari Jepang, ya. Al-Yaban, Jepang, ya. Masmuhu, nah, ada hu, ya. Hu ini juga domir al-ghaib, ya, orang ketiga, ya.
Masmuhu, siapa nama dia? Hu itu dia laki-laki. Masmuhu, siapa nama dia? Maka jawabannya ismuhu Hamzatu. Nama dia adalah Hamzah. Ya. Kemudian dilanjut lagi. Ma lughatuka ya Muhammad? Apa bahasa engkau wahai Muhammad? Ma lughatuka. Nah, ka itu sim domir. Apa bahasamu wahai Muhammad? Maka dia menjawab, lughati al-urdiyatu. Bahasaku adalah bahasa Urdu, ya. Lughati al-urdiyatu. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Ahiyya lughatun sahlatun. Nah, ini juga na'at man'ut. Apakah dia bahasa yang mudah? Sahlatun adalah na'at, lughatun menjadi man'ut. Ahiyya lughatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? Naam, hiya lughatun sahlatun. Betul, dia adalah bahasa yang mudah. Maksudnya dia itu adalah al-urdiyah, al-urdiyah. Bahasa Urdu itu bahasa yang mudah, ya. Wa Hamzatu, dan Hamzah ma lughatuhu. Nah, dan Hamzah apa bahasanya? Nah, maka dia mengatakan lughatuhul yabaniyatu. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Wahia lughatun sa'batun, dan dia adalah bahasa yang sulit. Nah, ini contoh, dikasih contoh gambarnya. Al-lughatul yabaniyatu. Nah, nampak? Nanti lihat gambarnya. Seperti itulah bahasa Jepang. Aina abuka ya Muhammad? Di mana bapakmu wahai Muhammad? Maka jawabannya abi, bapakku. Nah, bapakku fil Kuwaiti. Dia ada di Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Dia adalah dokter yang masyhur, yang terkenal. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga ada di Kuwait bersama bapakku. Nah, hiya mudarrisatun hunaka. Dia adalah seorang guru di sana. Azhabta ilal Kuwaiti ya Muhammad? Apakah engkau pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam, zahabtu. Betul, saya sudah pernah ke sana, ya. Saya sudah pergi. Wa zamiluka, dan temanmu, aina abuhu? Di mana bapaknya? Abuhu fil Yabani. Bapaknya ada di Jepang. Huwa tajirun kabirun. Dia adalah pedagang yang besar. Alaka akhun ya Muhammad? Apakah engkau memiliki saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam, benar. Li, aku memiliki akhun wahidun, saudara yang satu. Atau aku memiliki satu saudara. Nah, itu yang terjemahnya, ya. Ismu Usamatu, namanya adalah Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Dia bersamaku di sini di Madinah Al-Munawwarah. Wali ukhtun wahidatun. Aku juga memiliki seorang saudara perempuan. Ismuha Zainabu. Namanya adalah Zainab. Nah, tadi ismuhu. Hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Ismuha Zainabu. Namanya adalah Zainab. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Dia ada di Irak bersama suaminya. Zaujuha muhandisun. Suaminya adalah seorang insinyur. A'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah engkau memiliki mobil wahai saudaraku? La, ma indi sayyaratun. Tidak, aku tidak memiliki mobil. Indi darrajatun. Aku memiliki sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah, dia memiliki mobil. Baik, kita lanjut tamarin. Yang pertama, ajib an as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
sesuai dengan bacaan dialog yang terdapat di atas tadi. Yang pertama, masmuka, siapa nama engkau? Ya. Siapa namanya tadi, tolong dijawab, ya. Min aina anta? Dari mana engkau? Yang ketiga, ma lughatuka? Ma lughatuka, ya. Apa bahasamu? Aina abuka? Di mana bapakmu? Aina ummuka? Di mana ibumu? Alaka akhun? Alaka akhun? Apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Alaka ukhtun? Apakah engkau memiliki saudara perempuan? A'indaka sayyaratun? Apakah engkau memiliki mobil? A'indaka darrajatun? Apakah engkau memiliki sepeda? A'indaka qalamun? Apakah engkau memiliki pena? A'indaka daftarun? Apakah engkau memiliki buku tulis? A'abuka tajirun? Apakah bapakmu kaya? Min aina Muhammadun? Dari mana Muhammad? Nah, ini dari beberapa kata nanti kita lihat ya. Ketika dia bertanya untuk orang, maka dia bertanya alaka. Apakah engkau memiliki? Tapi ketika dia bertanya untuk benda selain daripada orang, dia bertanya a'indaka. Nah, a'indaka artinya sama. Apakah engkau memiliki? Atau apakah di sisimu? Nah, gitu. Nah, jadi ketika bertemu dengan orang, maka bukan a'indaka ukhtun, tidak boleh begitu pertanyaannya. Maka pertanyaannya alaka ukhtun? Apakah engkau memiliki saudara perempuan? Tapi ketika bertanya terhadap mobil, a'indaka sayyaratun? Apakah engkau memiliki mobil? Tidak boleh ditanya alaka sayyaratun? Apakah engkau memiliki mobil? Nah, jadi gitu ya. Ada perbedaan. Untuk orang pertanyaannya alaka. Sementara kalau untuk untuk benda selain daripada orang, a'indaka. Kita lanjutkan yang ke-13. Min aina Muhammadun? Dari mana Muhammad? Ma lughatuhu? Apa bahasanya si Muhammad itu? Ya. Aina abuhu? Di mana bapakmu? Aina ummuhu? Di mana ibumu? Ya, di mana ibunya? Maaf ya, afwan. Aina ummuhu? Di mana ibunya? Aina abuhu? Di mana bapaknya? Nah. Min aina Hamzatu? Nah, min aina Hamzatu? Di mana Hamzah? Ma lughatuhu? Apa bahasanya si Hamzah? Aina abuhu? Di mana bapaknya? Aina Zainabu? Di mana Zainab? Aina zaujuha? Di mana suaminya? Azaujuha mudarrisun? Apakah suaminya seorang guru? Nah. Oke, sekarang kita lanjutkan tamarin yang kedua. Ya, fil faraghi fi mayali ad-dhamir hu atau ha. Ya, isilah, letakkanlah pada tempat yang kosong berikut ini domir. Domir itu kata ganti, ya. Yang dia suruh adalah hu atau ha, kata ganti orang ketiga laki-laki atau kata ganti orang ketiga perempuan, ya. Al-ghaibah, al-ghaib au al-ghaibah, baik yang ghaib maupun yang ghaibah. Contoh yang pertama, hadhil bintu talibatun, ya. Anak ini adalah seorang pelajar. Nah, anak ini, ini kembali ke pelajaran sebelumnya. Bukan ini adalah anak, bukan begitu. Jadi kalau menjadi hazihi bintun, itu maka terjemahnya ini adalah anak. Tapi ketika menjadi hazihil bintu, maka anak perempuan ini, gitu ya. Menerjemahkannya, ingat pelajaran berapa hari itu, ya. Hazihil bintu talibatun. Anak perempuan ini seorang pelajar. Ismu, siapa namanya? Hu atau ha? Karena Zainab, karena tolibatun berarti dia perempuan. Kalau perempuan berarti dia muannas. Kalau muannas maka dhamirnya adalah ha. Maka menjawabnya ismuha Zainabun. Ya.
namanya adalah Zainab. Ya, namanya adalah Zainab. Nah, Muhammadun tabibun. Muhammad seorang dokter. Nah, kemudian wabnuhu. Nah, karena dia persoalannya Muhammad. Wabnuhu muhandisun. Ya, anaknya seorang insinyur. Hazar rajulu tajirun kabirun. Laki-laki ini seorang pedagang yang kaya. Ismuhu Abdullahi. Namanya adalah Abdullah. Aminatu fil ghurfati. Ya, Aminah di dalam kamar. Wa ummuhu fil matbahi. Ya. Wa ummuhu Wa ummuha fil matbahi, dan ibunya ada di dapur, ya. Aisyatu tabibatun. Ya, Aisyah adalah seorang dokter. Wa ukhtuha mumarridatun. Nah, dan saudara perempuannya seorang perawat. Mumarridah itu seorang perawat. Yang keenam, kharaja Muhammadun. Muhammad telah keluar minal fasli, dari kelas. Wa kharaja ma'ahu, dan telah keluar bersamanya zamiluhu, ya, teman sekelasnya, ya. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Nah, dan telah keluar teman sekelasnya bersama dia. Nah, gitu. Ya, jadi zamilu itu juga fa'ilnya, ya, maka membacanya zamiluhu, ya. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu, berarti artinya dan teman sekelasnya telah keluar bersama si Muhammad. Nah, gitu menerjemahkan, ya. Oke, kita lanjut tamarin yang ketiga. Hata khamsatu ilatin wa ajwabatin kal mislil ati, ya. Ada 5 pertanyaan dan jawaban seperti, ya, seperti berikut, ya. Aindaka qalamun, ya. Apakah bersama engkau ada sebuah pena? Naam, benar. Indi qalamun. Ya, bersamaku ada sebuah pena. Ada pertanyaannya begini. Aindaka qalamun, apakah engkau memiliki pena? Naam, ya. Indi qalamun, aku memiliki pena. Dan yang keempat nih, ya. Ya. Jadi kita membuat 5 pertanyaan, ya. Buatlah 5 pertanyaan dan jawab seperti berikut, ya. Maka buatlah nanti pertanyaan-pertanyaan, ya, yang Anda suka, ya. Indaka qalamun, apakah engkau memiliki pena? La ma indi qalamun, tidak, ya. Aku tidak memiliki sebuah pena. Nah. Ta'ammal ma yali, ya, buatlah seperti berikut ini. Baitun, ya. Nah, baitun. Nah, baitun artinya rumah. Baiti, rumahku. Baituka, rumahmu. Baituhu, rumah dia laki-laki. Baituha, rumah dia perempuan. Oke, kita lanjutkan. Adif al-asma al-atiyah ilal mutakallim, ya. Wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah kama huwa muwaddih fil misal, ya. Jadi kita disuruh membuat isim-isim berikut, ya, dengan menambahkan domir mutakallim, domir mukhatab atau domir ghaib dan ghaibah, ya. Seperti contoh yang jelas berikut ini. Qalamun, maka dia mengatakan hadza qalami, ini adalah penaku. Hadza qalamuka, ini adalah pena dia, pena kamu. Hadza qalamuhu, ini pena dia. Hadza qalamuha, ini pena dia perempuan. Nah, terusnya, ya. Kitabun, buku. Hadza kitabi, ini adalah bukuku. Haza kitabuka, ini adalah kitab engkau. Haza kitabuhu, ini kitab dia laki-laki. Haza kitabuha, ini kitab dia perempuan.
Sarirun tempat tidur. Haza sariri. Nah, inilah tempat tidurku. Haza sariruka. Ini tempat tidur engkau. Haza sariruhu. Ini tempat tidur dia laki-laki. Haza sariruha. Ini tempat tidur dia perempuan. Nah, begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya. Jadi Anda coba membuatnya, coba belajarnya, ya. Jadi setiap kata ini ditambah, maka ini coba Anda tulis, ya. Tulis. Keluarkan bukunya. Kemudian tulis, ya, ditambah dengan isim isyarah, ya, haza. Nah, contoh sayyaratun, hazihi sayyarati, nah gitu. Wa hazihi sayyaratuka, wa hazihi sayyaratuhu, wa hazihi sayyaratuha, gitu, ya. Iqra. Nah, sekarang baca. Mari kita baca sama-sama. Li, milikku. Laka, milikmu. Lahu, miliknya. Laha, miliknya. Perempuan. Ya, kita ulang lagi. Iqra, li, milikku. Laka, milikmu. Lahu, miliknya. Laha, miliknya. Ya. Nah, sekarang kita baca contohnya. Li ukhtun wahidun, aku memiliki satu orang saudara perempuan. Nah, itu artinya li ukhtun wahidatun, aku memiliki seorang saudara perempuan. Yang kedua, allaka akhun, apakah engkau memiliki saudara laki-laki? La, mali akhun, tidak, aku tidak memiliki saudara laki-laki. Yang ketiga, ukhti laha tiflun saghirun, saudara perempuanku dia memiliki anak kecil. Nah, zamili lahu akhun wa ukhtun, teman sekelasku dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan, ya. Ayo diulang-ulang, dibaca terus, ya. Sekarang kita lanjutkan. Naqulu indi kitabun, ya. Kami mengatakan, ya, aku memiliki sebuah buku. Wa naqulu, dan kami juga mengatakan li akhun, aku memiliki saudara laki-laki. La naqulu, tidak boleh dikatakan indi akhun. Nah, indi akhun. Jadi kita harus mengatakan begini, ya, saudara para pembelajar dimanapun, ketika kita bertemu dengan kata benda yang bukan orang, maka kita membaca indi, ya. Aku memiliki kitabun, buku. Nah, tidak boleh kita mengatakan li kitabun, tidak boleh. Nah, kita mengatakan indi. Tapi ketika kita menyebut saudara, menyebut orang, kita tak boleh menggunakan indi, tapi gunakanlah li. Nah, li akhun, aku memiliki seorang saudara laki-laki. Tak boleh mengatakan indi akhun, aku memiliki saudara laki-laki. Walaupun artinya sama, tapi penyebutannya tidak seperti itu. Sekarang tamarin yang ketujuh, ma'a. Ma'a ini adalah zorof, ya. Jadi, yang artinya bersama, ya, keterangan juga, ya. Jadi ini ma'a ini juga berfungsi sebagai mudhof. Nah, maka setiap kata yang ada setelah ma'a harus jar, ya, harus jar. Maka kita membaca yang pertama, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Nah, Hamid telah keluar bersama Khalid. Ya, bacanya begitu. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ya, Hamid telah keluar bersama Khalid. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Ya, dokter itu telah pergi bersama insinyur. Yang ketiga, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru itu telah duduk bersama direktur. Yang keempat, man ma'aka ya Ali, siapa yang bersama engkau wahai Ali? Ma'i zamili, bersamaku adalah teman sekelasku. Aminatu ma'aha zawjuha,
Aminah bersama dia adalah suaminya. Yang keenam, kharaja abi minal baiti, bapakku telah keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersama dia? Kharaja ma'ahu amiyun, dan pamannya telah keluar bersama dia. Kemudian yang kedelapan ya, tamarin yang kedelapan. Baitun, rumah. Baituka, rumah engkau. Baituhu, rumah dia. Baituha, rumah dia perempuan. Baiti, rumahku. Abun, bapak. Abuka, bapak engkau. Abuhu, bapak dia laki-laki. Abuha, bapak dia perempuan. Abi, bapakku. Akhun, saudara laki-laki. Akhuka, saudara laki-laki engkau. Akhuhu, saudara laki-laki dia. Akhuha, saudara laki-laki dia perempuan. Akhi, saudara laki-lakiku. Abi wa ummi fil baiti, bapakku dan ibuku di rumah. Aina abuka ya Hamidun, di mana bapakmu wahai Hamid? Zahaba ila suki, dia telah pergi ke pasar. Akhuka tabibun, apakah saudara laki-lakimu seorang dokter? La huwa mudarrisun, tidak, dia seorang guru. Zainabu fir Riyad, Zainab ada di Riyadh. Akhuha fit Taif, saudara laki-lakinya ada di Taif. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati, dan bapaknya ada di Madinah Al-Munawwarah. Hazat talibu abuhu, ya, pelajar ini adalah bapaknya. Wazirun wa akhuhu tajirun kabirun, ya. Oh salah, afwan ya. Hazat talibu abuhu wazirun. Nah, itu bacanya ya. Pelajar ini bapaknya seorang menteri. Wa akhuhu tajirun kabirun, dan saudara laki-lakinya pedagang yang kaya. Ya, afwan ya. Hazat talibu abuhu, ya, wazirun. Hazat talibu abuhu wazirun. Pelajar ini bapaknya seorang wazir, seorang menteri. Wa akhuhu tajirun kabirun, dan saudara laki-lakinya seorang pedagang yang kaya. Oke, tinggal sedikit lagi. Yang keenam, zahaba akhi ilal madrasati. Saudara laki-lakiku telah pergi ke madrasah, sekolah. Wa zahaba abi ilal jami'ah, dan bapakku telah pergi ke kampus. Sekarang tamarin yang ke-9. Jadi pengucapan nama-nama orang yang asli Arab dan yang tidak asli Arab, ya. Muhammadun, ya, dibaca Muhammadun, ya. Kemudian Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Kemudian ada nama laki-laki yang ditambah dengan ta marbutah. Padahal ta marbutah di dalam pelajaran bahasa Arab itu muannas, tapi ini muzakkar. Nah, dia pakai ta marbutah tapi muzakkar. Nah, kenapa? Karena dia nama orang, nama laki-laki. Contohnya Hamzatu. Nah, tidak boleh baca Hamzatun, tidak boleh. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Nah, itu nama-nama laki-laki tapi ada ta marbutahnya. Padahal ta marbutah kita tahu dari awal itu salah satu ciri isim muannas. Tapi ini dia bukan isim muannas, dia adalah isim muzakkar. Kenapa? Dia memang betul-betul muzakkar. Nah. Iqra al-asma al-atiyah wa awakhir, ya. Nah, jadi bacalah isim-isim berikut, ya. Kemudian beri baris di akhirnya. Wadabit, ya, wadab, ya, di pastikan, ya, akhirannya. Khalidun, maka bacanya gitu, Khalid. Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu.
Oke, sekarang kita bagian terakhir, al-kalimatul jadidah, ya. Kosakata yang baru di dalam pelajaran yang ke-10 ini. Az-zamilu, teman sekelas, ya. Az-zawju, suami. Wahidun, satu. Fata, pemuda. Ma'a, bersama. At-tiflu, anak-anak. Al-kuwaitu, Kuwait. Al-lughatu, bahasa. Jadi baik, para pembelajar bahasa Arab dimanapun Anda berada, ini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Anda semua mendapat kepahaman, kita semua mendapat kepahaman. Allahumma rizukna fahmah. Ya Allah, berikanlah aku kefahaman. Ya. Jadi oleh karena itu mari kita ulang-ulang pelajaran kita dari pelajaran pertama. Ini pelajaran ke-10. Ya, ini pelajaran ke-10. Jadi bagi Anda yang belum jangan lupa Anda semua like, ya. Kemudian di share, di komen kalau ada yang ingin didiskusikan, dan jangan lupa like, ya. Jangan lupa subscribe, dan bagi Anda yang tekan tanda loncengnya supaya kita bisa mengikuti kajiannya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.